Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aksa Pamungkas Jakawardana dari IT 101. Ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang cara merakit komputer atau PC. Di sini dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dan untuk menyelesaikan tugas 2. Langsung saja. Pertama, yang perlu kita siapkan atau perangkat yang dibutuhkan untuk merakit PC ada 9. Yang pertama ada CPU cooler, motherboard, memory, graphic card, storage, power supply, casing, dan peripheral. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah CPU. CPU pada dasarnya adalah otak dari komputer. Ia bertanggung jawab untuk menafsirkan instruksi dan memproses data. Terdapat dua pemain utama CPU desktop berkinerja tinggi di pasar, yaitu ada Intel dan juga AMD. Yang kedua, CPU cooler. CPU menghasilkan panas yang cukup tinggi. Temperatur tinggi dapat menyebabkan sistem mati demi melindungi komponen penting dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Oleh karena itu, kita membutuhkan kipas dan heatsink atau pembuangan panas diperlukan untuk menjaga CPU tetap dingin, terkecuali untuk beberapa CPU kelas atas. Cooler dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis berdasarkan media pembuangan panasnya, ada liquid cooling dan air cooling. Air cooling dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tower style, downdraft, dan updraft cooler tergantung pada tampilan dan arah aliran udaranya. Pengguna harus memilih cooler yang sesuai dengan produk dan kondisi mereka. Yang selanjutnya adalah motherboard. Motherboard adalah platform yang menampung semua bagian dan komponen di komputer. Papan induk menghubungkan berbagai komponen komputer termasuk kartu ekspansi, hard drive, memori, dan peripheral seperti keyboard dan mouse, serta menangani komunikasi dan transmisi antara perangkat ini. Kemudian memori. Secara sederhana, memori digunakan untuk menyimpan data sementara, meningkatkan kecepatan sehingga CPU dapat mengakses data dari hard drive. Kemudian, bagian yang selanjutnya adalah graphic card. Kartu grafis mengambil data dari komputer dan mengeluarkannya sebagai teks, gambar, dan warna pada layar monitor. Saat ini ada dua produsen grafis utama adalah Nvidia dan AMD. Yang selanjutnya ada storage. Hard drive adalah perangkat penyimpanan komputer, baik kita berbicara tentang hard disk drive, solid state drive, atau SSD, atau NVMe, atau SATA, dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk penyimpanan untuk berkas di komputer. Jadi segala hal akan disimpan dalam storage ini, kurang lebihnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah power supply. Power supply mengubah daya AC menjadi daya DC untuk komponen komputer. Yang selanjutnya adalah casing. Memilih casing sebagian besar dapat dilakukan berdasarkan selera pribadi, tetapi ada beberapa faktor yang perlu diingat. Yang pertama, aliran udara, dan yang kedua, dimensi. Dan yang terakhir adalah peripheral. Peripheral adalah perangkat seperti keyboard, mouse, dan monitors. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam merakit komputer. Sebelum dimulai ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama kita butuh obeng magnet, yang kedua kabel tis atau strip velcro dan gunting, yang ketiga permukaan non-konduktif yang bersih untuk merakit PC, yang keempat tarik nafas dalam-dalam. Oke, selanjutnya adalah langkah pertama. Langkah pertama adalah pasang CPU. Yang pertama adalah buka tutup soket CPU seperti ini. Kemudian sejajarkan takik yang tercetak pada CPU dengan takik pemandu yang ditandai pada soket. Masukkan dengan hati-hati dalam soket seperti gambar. Kemudian pastikan CPU ditempatkan dengan benar, lalu kencangkan kembali tutupnya dan kunci ke prosesor. Selanjutnya, langkah kedua adalah pasang memori atau DIMM. Yang pertama adalah tekan tab kunci atau ejector yang terletak di ujung soket memori. Periksa urutan pemasangan modul memori yang diuraikan dalam manual. Yang kedua, motherboard, dan pastikan slot memori yang cocok dan disarankan manakah yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Dorong modul ke bawah hingga Anda mendengar klik saat klip penahan. Yang ketiga, didorong ke atas dan mengunci modul.
Jadi seperti pada gambar. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pasang drive M2. Yang pertama, pindahkan dan kencangkan skrup riser pada pemisah penyangga atau stand-off M2. Ambil drive yang Anda masukkan dengan hati-hati ke konektor pada sudut 45 derajat. Dorong ke bawah ke arah stand-off dan kencangkan dengan skrup kecil. Langkah yang keempat, instalasi pendingin CPU. Pasang pelat belakang ke bagian belakang motherboard jika ada. Oleskan setetes pasta thermal ke permukaan prosesor. Yang ketiga, hubungkan kabel kipas CPU ke kepala kipas CPU pada motherboard. Yang keempat, turunkan pendingin secara vertikal dan letakkan di atas CPU. Kencangkan secara merata dengan mengencangkan skrup yang berlawanan secara bertahap. Yang kelima, pasang motherboard. Pasang pelindung input-output di bagian belakang casing. Yang kedua, ambil motherboard Anda dan turunkan perlahan pada sudut 45 derajat ke dalam casing. Cocokkan lubang pemasangan pada motherboard dengan stand-off pada casing. Kencangkan papan masing-masing dengan skrup yang disediakan. Yang keenam, instalasi penyimpanan. Hubungkan satu ujung kabel SATA ke port SATA pada motherboard dan ujung lainnya ke perangkat penyimpanan itu sendiri, seperti pada gambar. Yang ketujuh, graphic card installation. Lepaskan bracket PCIe belakang dari casing. Buka kunci slot PCIe dengan mendorong ke belakang kunci plastik kecil yang terletak di bagian belakang slot. Yang ketiga, pegang kartu dengan dua tangan, turunkan kartu grafis ke dalam casing dan pasang ke slot PCIe papan induk. Yang keempat, kencangkan kartu grafis dengan skrup yang diperlukan ke bagian belakang casing. Yang kedelapan, instalasi power supply. Pasang power supply ke dalam casing dan kencangkan dengan semua skrup. Hubungkan konektor daya 24 pin ke soket pada motherboard. Hubungkan konektor daya CPU 8 pin ke motherboard. Sambungkan kabel PCIe 6+2 pin ke kartu grafis. Jepitkan konektor daya SATA Anda ke hard drive. Sambungkan konektor Molex lainnya ke perangkat tambahan. Yang kesembilan, koneksi panel depan dan manajemen kabel. Hubungkan kabel LED saklar daya atau saklar riset dan sebagainya ke kepala pin dari papan daya. 2. Sambungkan kabel USB depan ke kepala pin USB pada motherboard. 3. Kabel USB 3.0 dan USB 2.0 ke kepala pin USB 3.0 atau USB 2.0. Kabel USB Type-C depan ke kepala pin USB Type-C depan. Hubungkan kabel audio ke kepala pin dari motherboard. Ini tergantung dengan CPU yang dipakai juga. Langkah terakhir adalah instalasi sistem operasi. Siapkan disk lepas USB 3 8 GB atau lebih. Pada komputer dengan internet, cari alat media instalasi Windows 10, unduh dan aktifkan, serta pilih untuk membuat gambar di USB. Program akan menformat atau menghapus drive. Pasang USB instalasi di portal USB belakang dari papan induk. Pilih porta USB 3 merah cepat atau USB 3 normal dengan sisipan biru. Nyalakan komputer. Biasanya pada pengaturan pertama, BIOS akan memuat. Anda dapat menyimpan dan keluar. Lalu menyalakan ulang PC, USB seharusnya dimuat dan Anda dapat melanjutkan penginstalan. Tergantung pada versi terbaru atau disarankan yang ingin Anda install. Oke, cukup sekian. Begitulah cara merakit PC atau komputer. Jadi tentukan PC yang ingin Anda rakit dan kemudian siapkan bahannya. Saya Bagus Saksa. Mohon izin untuk undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.